keturunanmu, benci kepada keturunanmu ya Rasul, terputus barakahnya, terputus keislamannya, terputus imannya. Kalaupun itu bukan habaib yang dicintainya, apa nanti tanggung jawabnya mereka? Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Kamu cinta kepada Habib, bukan Habib tanpa bangga. Kamu menghinakan Habib, Habib tidak kerdil. Tidak percaya sama Habib, bukan manusia. Jadi Habib dicintai sampai darah daging, darah kita, darah sampai akhir zaman. Cintai Habib kalau selamat. Bahkan orang yang cinta sama Habib itu pasti masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mawalah, amma ba'du. Bapak ibu saudara-saudari, para sahabat sebangsa dan setanah air yang saya muliakan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali melalui channel Wali NU ini. Pada kesempatan kali ini kembali kami menghadirkan satu penemuan video, rekaman video dari kalangan oknum-oknum habaib yang menyampaikan atau menyebarkan semacam doktrin-doktrin ataupun ajaran-ajaran yang dibungkus dengan bahasa Islam tetapi sebenarnya tidak Islam atau bukan dari ajaran Islam. Seperti kita tadi barusan dengar ya, bagaimana mereka menyampaikan doktrinnya. Habib ini kalau tidak salah ya, saya temukan di YouTube itu bernama Habib Salim bin Abu Bakar Al-Hamid. Saya sendiri tidak tahu di mana lokasi beliau atau bagaimana biografi beliau. Yang pasti kami menemukan video ini di YouTube dan coba kita diskusikan, kita bahas di sini tentang apa yang disampaikan oleh Habib ini karena menyangkut rukun iman juga sepertinya. Misalnya dia mengatakan tidak cinta Habib kafir. Orang yang tidak cinta Habib bukan manusia. Orang yang tidak cinta Habib tidak akan masuk surga. Ya ini kan doktrinnya. Sama-sama kita ketahui bahwa kalangan habaib ini mengamalkan fiqhun nasab. Sejenis madhab fikih yang mengeluarkan kaidah-kaidah hukum ataupun istimbat hukum yang hanya bertujuan ataupun berorientasi meninggikan habaib, ya, meninggikan derajat Habib itu atau meninggikan nasab mereka setinggi-tingginya, semulia-mulianya dan mengkerdilkan orang lain yang bukan dari kalangan mereka. Nah, itulah fiqhun nasab mereka ataupun amalan dari fikihnya mereka itu seperti itu. Tetapi fikih-fikih yang seperti itu adalah ajaran-ajaran yang di luar Islam. Tadi kita dengar ya, orang yang cinta kepada Habib pasti masuk surga. Wah, luar biasa ya, memegang kunci surga. Atau Habib ini sudah tahu, sudah pernah masuk surga ya, atau sudah memegang kunci-kunci surga lah atau apalah sejenisnya. Tadi juga dia mengatakan tidak percaya kepada Habib itu kafir. Cintai Habib, ya, cintai Habib sampai darah daging, sampai akhir zaman. Ya, faktanya mengapa kita harus mencintai Habib? Jika Habibnya orang itu orang yang bermasalah, dia berbuat maksiat dan seterusnya. Kita memang dianjurkan oleh agama Islam, oleh Al-Quran maupun Al-Hadis untuk mencintai saudara kita, ikhwanul muslimin, sesama muslim. Tetapi bukan dalam bentuk cinta yang buta. Kalau kita lihat misalnya saudara kita berbuat maksiat, ya kita nasihati. Itulah cinta. Sementara yang disampaikan oleh Habib ini cinta buta ya. Cinta begitu saja. Tanpa ada dalil kenapa kita harus mencintai mereka.
Bapak Ibu saudara-saudari para sahabat semuanya, tadi juga kita menangkap bahwa kalau orang yang tidak cinta habaib itu berarti tidak cinta kepada Rasulullah, tidak cinta kepada zuriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga ucapan ataupun statement yang salah. Mengapa mereka yang tidak cinta Habib? Karena mereka tahu, karena mereka menemukan data-data dan fakta bahwa mereka itu, kalangan Ba'alwi atau para habaib itu, secara presisi tidak dapat diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya faktanya seperti itu. Bahkan secara kajian pustaka itu haram ditemukan bahwa nasab mereka tidak ada. Maka itu secara hukum fikih mengakui mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad adalah haram. Atau haram mengakui mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena haknya daripada baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah dinisbatkan kepada zuriyah-zuriyahnya yang asli, bukan yang palsu, bukan orang-orang ataupun kelompok marga yang mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad tetapi tidak bisa membuktikannya. Jadi ketika ada mereka yang meneliti nasab Ba'alwi dan tidak lagi dapat mencintai mereka disebabkan akhlak mereka yang buruk ya, ataupun hal-hal yang lainnya, itu tidaklah merusak iman. Tidak juga berarti orang itu tidak mencintai Rasulullah, tidak mencintai keturunan Nabi Muhammad, tidak mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad, keluarga Nabi. Ya tidak, karena Ba'alwi ataupun para habaib ini tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad. Begitu ya, jadi itu kita luruskan dulu. Ketika Anda sebagai habaib tidak lagi dicintai sebagai keturunan Nabi Muhammad, berarti statement tadi tidak lagi dapat diterima. Dan Anda tidak dapat menfitnah orang yang tidak mencintai Anda. Tidak dapat menfitnah siapapun yang tidak mencintai habaib, ya, tidak mencintai habaib sebagai orang yang tidak mencintai keturunan Nabi Muhammad. Karena para habaib ini bukan keturunan Nabi Muhammad berdasarkan kajian pustaka. Juga berdasarkan uji ilmu tes DNA. Hasil tes DNA bahkan luar biasa, di mana mereka secara penelitian DNA-nya adalah DNA Yahudi Ashkenazi, bukan DNA yang mengarah ataupun sama sebagaimana yang dimiliki oleh para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli. Begitu ya. Nah, tadi kita dengar bagaimana dia menambah rukun iman sepertinya ini ya. Tidak cinta Habib kafir. Tidak cinta Habib bukan manusia. Jadi doktrinnya luar biasa dalam rangka meninggikan nasab mereka, memuliakan habaib ya. Orang yang tidak cinta Habib tidak akan masuk surga. Dan orang yang mencintai Habib pasti masuk surga. Ya. Kemudian tidak cinta kepada Habib, Habib itu tidak kerdil. Yaitu terserah dari sana, ya, mau kerdil ataupun tidak, bukan di situ letak persoalannya. Cuma cinta itu harus ada dalilnya di dalam agama kita. Ya. Ketika kita mencintai orang lain juga tidak dalam rangka cinta buta, cinta yang begitu saja tanpa ada tujuan-tujuan yang diperbolehkan. Misalnya, untuk apa kita mencintai orang yang berbuat maksiat? Cinta begitu saja tanpa memberikan nasihat. Cintai saudara kita sesama muslim dengan menasihatinya ketika
dia berada di dalam kesesatan. Sama seperti ini. Kita menasihati mereka karena kita mencintai mereka sebenarnya ya, supaya mereka sadar dan jangan membuat framing-framing atau fitnah-fitnah. Ya. Menganggap orang yang tidak mencintai Habib berarti kafir. Bahasa-bahasa seperti itulah yang membuat Habib itu semakin dibenci. Mengapa? Karena faktanya orang yang tidak mencintai Habib tidak lagi mendukung Habib karena mereka menemukan ada data-data, fakta-fakta secara kajian pustaka di mana mereka tidak dapat diakui lagi sebagai keturunan Nabi Muhammad. Jadi cuma ada satu jalan bagi mereka untuk bisa dicintai sebagai keturunan Nabi Muhammad. Apa itu? Tunjukkan datanya, tunjukkan faktanya yang dapat membuktikan bahwa nasab mereka betul-betul tersambung kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari para sahabat semuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib ini, jika tidak salah namanya Habib Salim bin Abu Bakar Al-Hamid. Tidak cinta Habib kafir itu salah dan sesat dan termasuk dari atau di antara doktrin-doktrin sesat. Tidak cinta Habib bukan manusia. Nah, ini bermasalah dan juga bukan termasuk doktrin tidak termasuk daripada ajaran Islam. Tidak cinta Habib maka pasti tidak masuk surga. Cinta Habib pasti masuk surga. Ini doktrinnya. Intinya begitulah dari kalangan oknum-oknum Habib yang merasa diri mereka itu mulia, semulia-mulianya, sampai-sampai mengkerdilkan orang yang di luar daripada marga mereka itu. Yang kemudian kita sebut atau istilahkan dengan fiqhun nasab. Amaliyah mereka ya fiqhun nasab. Kaidah-kaidah hukum mereka tentang nasab itu ya seperti itu. Dalam segala kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudari para sahabat semuanya. Tidak cinta kepada Habib, Habib itu tidak kerdil. Tetapi Anda hidup dengan nasab Anda itu. Sebagian di antara Anda bahkan menunggangi nasab itu, menunggangi klaim sebagai keturunan Nabi Muhammad di dalam rangka meninggikan status strata sosial di dalam kehidupan sosial ini. Menunggangi nasab dalam rangka memenangkan politik, menunggangi klaim nasab itu untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam bidang ekonomi, menunggangi nasab, klaim sebagai keturunan Nabi Muhammad untuk dengan mudah lisannya menghujat para kiai-kiai Nusantara, bahkan menghina para kiai-kiai Nusantara, menyebut mereka dengan bahasa-bahasa ataupun nama-nama hewani. Dan kita bisa jumpakan seperti itu. Bahkan ada sudah video-videonya yang sudah kami tampilkan. Atau nanti mungkin kita akan menemukan lagi yang baru daripada oknum-oknum Habib yang seperti itu ya. Bapak Ibu saudara-saudari para sahabat semuanya, demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.